Selamat sore, perkenalkan nama saya masuk SMA Malau. Saya jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem teknik kendali. Apa sih yang dimaksud dengan sistem teknik kendali? Yaitu definisi sistem kendali adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan suatu proses pada sistem agar output atau keluaran sistem yang dihasilkan dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan dalam hal output yang dikendalikan adalah kestabilan, ketelitian, dan kedinamisannya. Pada sistem kendali ini dapat kita lihat prosesnya itu mulai dari input, controller, proses atau plan, dan akhirnya output. Inputnya itu adalah suatu nilai yang diinginkan dari sebuah proses, dan controller lalu diproses apa hasilnya, dan terakhir itu hasilnya sesuai dengan diinginkan dari sistem tersebut. Contohnya itu sistem mobil, inputnya itu adalah bahan bakar, kemudian sistem mobilnya itu controllernya atau plannya, kemudian output yaitu energi gerak perpindahan yang terjadi pada mobil tersebut. Contoh yang kedua itu sistem kendali pada lift. Sistem kendali pada lift ini juga inputnya yaitu level, speed, keadaan pintu lift yang diinginkan, kemudian controller, microcontroller yaitu aktuator, kontraktor atau relay, kemudian plan, motor listrik pada lift, kemudian pada hasil akhirnya tuh output, level, speed, keadaan pintu lift yang sebenarnya. Pada saat proses ini dari plan ini ke melalui proses yaitu sensor, limit switch, level sensor atau current sensor. Sistem kendali berdasarkan sistem pengendaliannya itu terbagi dua, yaitu sistem kendali loop terbuka dan tertutup. Sistem loop terbuka ini dapat dikatakan sebagai open loop control system, dan yang tertutup ini adalah closed loop control system. Apa sih itu sistem kendali loop terbuka? Sistem kendali loop terbuka ialah keluaran sistem tidak dipengaruhi oleh aksi pengontrolan. Hasil keluarannya itu tidak diukur dan diumpan-balikkan untuk diperbandingkan dengan masukan sistem. Prosesnya itu yaitu input yang dikehendaki, kemudian controller, terus plan, dan akhirnya itu hasil input sebenarnya. Output hasilnya itu gimana sih hasil dari suatu barang, hasil kerjanya. Contohnya itu mesin cuci ya. Inputnya itu setting waktu atau lamanya pencucian, terus kemudian controller, pakaian kotornya. Nama mesin cuci itu prosesnya itu pada pakaian kotor, kemudian diproses, dan hasil outputnya itu apakah pakaian sudah bersih sesuai dengan yang diinginkan pada waktu yang sebenarnya. Kemudian sistem kendali loop tertutup yaitu sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antar sinyal masukan dan sinyal umpan balik. Apa sih contoh sistem kendali loop tertutup itu? Yaitu pada setrika. Cara kerjanya itu tegangan listrik itu mengantarkan listrik, pemakaian panas, kemudian saklar temperaturnya, diaman pemanasnya, dan setelah itu memiliki temperatur. Lalu apa sih fungsi transfer? Yang dimaksud dengan fungsi transfer adalah perbandingan transformasi Laplace sinyal output terhadap transformasi Laplace sinyal input, dan menganggap seluruh kondisi mulanya itu ialah nol. Dengan mengetahui fungsi transfer sistem, maka kita dapat mengetahui relasi langsung antar masukan dan keluaran dari sistem. Pada fungsi transfer merupakan juga adalah gabungan dari karakteristik analisis regresi berganda dengan karakteristik deret berkala ARIMA. Model fungsi transfer dengan variabel input lebih dari 2 deret berkala disebut dengan model fungsi transfer multivariat. Prosedur pembentukan model fungsi transfer melalui 2 tahap yaitu
Yang pertama, pembentukan model fungsi transfer tunggal dari masing-masing input, lalu dilakukan pembentukan model fungsi transfer secara simultan dari sebuah variabel. Lalu apakah itu Pole and Zero? Pole and Zero merupakan kompleks gambaran grafis Pole dan Zero tentulah pada bidang kompleks. Gambaran grafis Pole dan Zero pada bidang kompleks disebut Pole Zero plot. Contoh 1, yaitu sebuah sistem mempunyai transfer function HS sama dengan 1 atau dibagi S bukan atau dibagi S tambah 1, maka jaraknya tidak ada dan pola terletak di S sama dengan 1. Zero dan plot dengan MATLAB juga dapat dilakukan, yaitu memiliki fungsi built-in atau roots yang dapat digunakan untuk mencari zero dan pole suatu fungsi transfer. Zeros itu sama dengan roots per atau buka kurung C, poles itu D ya. C adalah vektor koefisien numerator fungsi transfer dan D vektor koefisien denominator fungsi transfer. Kemudian perhatikan fungsi transfer berikut ini dengan rumus ya. Dapat kita lihat. Kemudian perintah berikutnya itu num sama dengan 1, min 4, 3, dan sama dengan 1, 3, 2, 0. Zeros itu roots nums, poles itu sama dengan roots den. Den itu num itu tadi numerator dan den itu denominator ya. Kemudian jenis-jenis sistem kendali apa aja sih? Ada 2 ya, sama sebelum yang pertama tadi ada juga yaitu sistem kendali loop tertutup dan loop terbuka. Sistem loop tertutup ini adalah sistem kendali yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi pengendaliannya. Dengan kata lain, sistem kendali loop tertutup adalah sistem kendali perumpan balik. Terus sistem kendali loop tertutup ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Antara lain kekurangannya yaitu yang pertama, perawatan lebih rumit, memerlukan biaya yang mahal, cenderung ke arah osilasi. Kelebihannya itu memiliki ketelitian yang terjaga, dapat mengetahui karakteristik dan perubahan pada plane. Ketidakliniaran antar komponen pada sistem tidak terlalu mengganggu. Kemudian yang kedua tuh sistem loop terbuka. Sistem kendali loop terbuka adalah sistem kendali yang kinerjanya tidak berpengaruh terhadap keluarannya atau tidak berpengaruh terhadap umpan balik dari prosesnya. Sistem kendali loop terbuka menggunakan peralatan penggerak untuk mengontrol proses secara langsung dan memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang pertama ialah perlu kalibrasi sistem secara teratur. Bisa digunakan jika telah mengetahui hubungan input dan output. Bisa digunakan jika tidak ada gangguan internal dan eksternal. Output pada sistem akan berubah terhadap waktu. Yang kedua itu kelebihannya. Yang pertama, memiliki konstruksi yang sederhana, biaya pemeliharaan lebih terjangkau, tidak ada masalah dalam hal stabilitas, lebih mudah digunakan apabila output sulit diukur. Oke, demikianlah penjelasan dari saya tentang sistem teknik kendali. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dari perkataan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.